Udah dong sayang, masa pagi-pagi udah ribut? Kan malu sama tetangga. Ribut cuman gara-gara sarapan. Habisnya, Adi makannya tuh gak kira-kira banget. Masa semuanya dihabisin? Pokoknya sekarang Yayu gak mau sekolah. Ya udah Adi, kamu berangkat ke sekolah lagi sana. Gak mau. Kalau Mbak Yayu nggak sekolah, Adi juga nggak sekolah. Kok jadi kayak gini sih? Ini semua kan salah kamu. Yayu itu nggak mau sekolah karena dia belum sarapan. Mbak kan udah bilang nasinya tinggal sedikit, bagi 2 dong sama Yayu. Kamu malah ngabisin sendiri. Sekarang Yayu nggak mau sekolah, ikut-ikutan nggak mau sekolah. Gimana sih? Biarin aja. Biar nanti kalau ibu pulang lihat kalian berdua nggak sekolah, biar dimarahin sama ibu. Udah capek, pusing. Jamu, Mas. Iya, jamunya Mbak. Jamu apa, Thomas? Jamu yang biasa, hah? Ada yang lebih jos nggak? Ada dong, tapi harganya 2 kali lipat, Mas. Jamu tangkur buaya, mau nggak? Tapi apa benar-benar manjur? Ya, kalau sampai ibu kewalahan, jangan salahin saya ya, Mas ya. Ya udah bikinin pakai telur ya, yang spesial. Yuk. Suamimu belum pulang? Ya orang ngerti, Mas. Biasa laki-laki kalau sudah ketemu yang kenes, yang lebih muda, ya istri dilupain. Udah juga tuh. Buktinya aku nggak begitu kok. Yo, Mas itu kan istrinya gak putus-putus toh, nyambung melulu. Sekarang aja istri yang keberapa tuh? Yang ketiga kan? Enak jamunya. Weh, 10.000, Mas. Nih, uang pas. Monggo, Mas. Saya tak keliling dulu ya. Hati-hati Mbak. Semoga jamunya cepat habis. Biar bisa bawa pulang uang buat anak-anak ya. Yo, hujan nggak, Mas ya? Enggak. Hari ini cuacanya cerah kok. Yaudah, monggo. Iya Mbak. Masih sih. Silakan Pak Baron. Dari tadi Mbak Sekar sudah nunggu. Bisa aja kamu. Bilang aja kalau kamu tuh minta uang tip, bukain pintu. Pak Baron, makasih.
Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Baron. Selamat siang. Selamat datang di surga dunia. Kemana aja Pak Baron? Lama nggak muncul. Ada proyek kecil-kecilan di Singapura. Tapi nggak betah juga. Keingetan terus sama yang di sini. Ayo Pak Baron, silakan duduk. Aduh. Biasalah, ya. Aduh, capek ya, banyak kerjaan. Kalau Sinta sih biasa, Om. Uang jago, rokok, and soft drink. Karin juga ya, Om. Om tambah muda aja loh. Ambil aja semua yang kalian mau, ya. Nanti biar Om yang bayar. Tamu-tamu Sekar aja bisa bagi rezeki. Gimana dengan kalian? Makanya kalau punya tamu, itu kalian harus rawat baik-baik. Tapi semuanya emang sama aja kok, Bos. Dirayu kayak manapun, kalau emang dasarnya pelit, tetap aja pelit. Sebel deh ngeliat orang kayak gitu. Tapi saya nggak gitu kan? Tuan Baron itu masuk daftar VVIP kita kan? Ya nggak? Oke ya. Ibu Ani mau beli apa? Gula kopi, Pak De. Laris manis Tanjung Ibu, pagi-pagi. Berapa, Pak De? Biasa. Kasih ya, Pak De. Iya, buru-buru. Mau apa kamu? Gini Pak De, saya mau ngambil beras dulu. Kata ibumu utang-utang di warung Pak De mau duluan share ini. Hah? Kok kamu tambah mau ngambil? Kamu lihat nggak utang ibumu nih, hah? Udah berjejer kayak kereta api Jabodetabek. Tolong Pak De. Iya, tolong sih tolong. Hah? Ya, Pak De mau tolong. Mau ngambil berapa liter kamu? 1 liter aja. Soalnya ibu belum pulang jualan. Tapi saya minta tolong ya, bilang ibu kamu, utang-utangnya di warung Pak De suruh lunasi. Beras 1 liter? Buat apaan? Buat ngasih umpan ayam? Sialan banget sih. Belum banget lagi. Ayam-ayam saya aja tiap paginya 2 liter. Belum storenya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak De. Iya. Loh, kok Mbak cuma beli beras? Adi, beras ini aja masih ngutang. Sebentar ya Mbak masakin dulu. Kok cuma beras sih, Mbak? Kenapa nggak beli mie? Ya yuk denger. Ini ngutang, bukan beli. Tadi aja Pak De bilang kalau utangnya ibu itu masih banyak yang belum dibayar. Masih boleh ngutang aja, kita udah untung. Ibu, kenapa pulangnya siang banget sih? Adi lapar nih, Bu. Ibu bawa makanan nggak? Kok kamu nggak sekolah? Loh, Yuk. Kamu kok nggak sekolah juga? Ini gimana sih anak-anak? Ayu kan belum sarapan, Bu. Takut lapar. Tadi kan ibu udah pesan sama Mbak Mawarmu. Nasinya itu dibagi 2. Iya, tapi udah dihabisin tuh sama si Adi. Ya udah, belanja sana. Beli beras sama mie. Mawar mana? Lagi masak. Masak? Iya, tadi kan Mbak Mawar udah ngutang beras di warung. Habisnya ibu lama sih pulangnya. Kita kan udah kelaparan. Ya ibu kan cari duit. Kalau aja ayah kamu ada, kamu nggak seperti ini. Ibu, dari tadi kan Adi udah nanya. Ibu bawa makanan nggak sih? Adi udah lapar banget, Ibu. Ya udah ini, belanja sana. Udah yuk. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu.
pilih aja mana yang lu suka dari perempuan ini. Untuk masalah harga, lu nggak usah takut. Ini milik gua semua. Ya nggak? Ya? Ya? Dar, kalau gua ambil sekali 2, boleh? Dia minta 2. 3 dong. Lu masih seperti setan perempuan aja lu. Lu gila lu, Bob, Bob. Dia lupa, dia yang ngajarin. Ajaran gue. Woo! Ya udah, sekarang lu ambil aja, mumpung belum keburu malam. Udah, cepat. Gue mau bawa dia sama dia. Ya? Oke, pergi. Pasti ya? Buka pintu. Ya, sebentar. Ya, Pak Diman. Kamu ini bisanya cuma janji terus. Kamu malam ini janji ke rumah saya untuk bayar utang, kan? Tapi mana? Mana? Maaf, Pak. Saya belum bisa mendapatkan uang itu, Pak. Saya nggak mau tahu. John, usir mereka dari rumah ini sekarang juga. Ampun, Pak. Ampun. Jangan, Pak. Beri saya waktu 1 hari lagi, Pak. Kamu mau bayar sekarang? Atau kamu mau diusir? Jawab nggak? Bayar. Akan saya bayar, Pak. Tapi mohon, kasih saya waktu 1 hari lagi, Pak. Nggak bisa, Bastia. Nggak bisa. Saya nggak punya waktu lagi. Pokoknya kamu sekarang harus pergi dari rumah ini. Pak, tolong saya, Pak. Tolong, Pak. Kamu ini seperti meremehkan saya ya. Hah? Sudah nggak bayar, nggak kasih kabar lagi. Kurang ajar kamu. Ibu, Ampun, Pak. Pak Ustadz. Maaf kalau saya mengganggu. Pak Ustadz, ini ada sedikit masalah. Biasa Pak Ustadz, masalah pribadi. Ya, sebaiknya masalahnya diselesaikan dengan musyawarah. Kalau perlu jangan ada kekerasan. Tenang Pak Ustadz, tenang. Ini hanya masalah kecil. Ibu tidak apa-apa. Enggak apa-apa, Ustaz. Terima kasih. Baiklah. Sebaiknya kami permisi dulu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kardiman itu adalah seorang rentenir yang licik dan culas, Pak. Betul, Pak Ustadz. Tadi pasti Bu Bastia sedang ditagih hutang, Pak Ustadz. Sudahlah. Itu urusan mereka. Ayo. Saya harap kejadian ini bisa menjadikan pelajaran untuk kamu. Supaya kamu lebih giat mencari uang untuk bayar hutang kamu. Tapi... Untuk malam ini, demi kemanusiaan karena kamu mempunyai anak-anak kecil, Pak Kardiman memberikan kesempatan kamu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Besok pagi-pagi benar, kamu harus datang ke rumah Pak Kardiman. Kita adakan negosiasi, musyawarah. Kamu tahu itu? Baik, saya akan datang. Ingat pasti, jangan sampai kamu nggak datang. Kalau kamu nggak datang, kamu harus pergi dari rumah ini. Ngerti? Kamu tunggu di sini dulu ya. Iya, terima kasih. Itu sudah biasa. 30% per bulan. Itu ringan.
Malah ada teman saya yang mengambil sampai 45%. Dan itu pun katanya mengantri. Pokoknya kamu arahkan ke sana dulu, John. Baik, Bos. Kalau begitu saya beritahu dia dulu ya, Bos ya. Maaf. Kebetulan Bos sedang sibuk. Tapi beliau memberikan amanat kepada saya untuk menyampaikan sesuatu kepada kamu. Sesuatu, Pak? Saya kok jadi nggak ngerti toh. Apakah kamu ingin segera melunasi hutang-hutangmu? Apakah kamu ingin juga mempunyai uang untuk bisa hidup tenang dan bisa menikmati hari-hari penuh dengan kebahagiaan? Kamu mau? Iya, iya Pak. Tapi kok saya semakin nggak ngerti. Apa bisa ya? Kan nggak mungkin Pak. Hutang saya banyak di mana-mana. Apalagi dengan Pak Kardiman. Itu gampang. Bos dan saya akan membuat kamu bahagia. Pak Kardiman ingin jawaban kamu secepatnya. Ingat, itu sudah bukan rumah kamu lagi kalau kamu tidak segera melunasi hutang-hutangmu. Aku harus menjual Mawar ke Kardiman. Aku nggak nyangka. Rentenir itu benar-benar kejam. Sadis. Gak bisa. Aku mendingan tidur di bawah jembatan. Ya, di bawah jembatan. Atau di emperan toko. Aku nggak peduli. Aku memang bisa tidur di mana aja. Tapi bagaimana dengan anak-anakku? Mawar, Yayu, Adi. Mana mungkin? Itu gak mungkin. Gak mungkin. Mawar. Ya, Bu. Kenapa? Bu, sebentar lagi Yayu, Adi pulang sekolah. Mereka pasti ribut minta uang jajan. Gimana ya, Bu? Padahal kan hari ini Ibu gak jualan. Pasti Ibu gak punya uang ya. Kamu juga sudah 3 hari gak sekolah kan? Ibu gak mau kamu putus sekolah, nah. Mawar juga kan gak mau, Bu. Mawar pengen sekolah. Tapi gimana? Kita kan gak punya uang. Kata Bapak Kepala Sekolah, Mawar harus lunasin dulu SPP-nya Mawar yang belum dibayar 6 bulan. Kalau udah lunas, baru boleh sekolah lagi. Oh ya, tadi Ibu dari rumah Pak Kardiman ya? Gimana, Bu? Dapat pinjaman uangnya? Ibu kesana biar kita nggak diusir, nah. Terlalu banyak hutang-hutang ibu sama Pak Kardiman. Mawar, ada yang mau ibu omongin sama kamu. Tapi ibu nggak tahu mau mulai dari mana. Ibu, ya sebenarnya ada apa sih, Bu? Ada masalah apa? Ini demi masa depan kita semua, nah. Demi masa depan kamu, masa depan adik-adik kamu, sekolah kamu, sekolah adik-adik kamu, nah. Demi kelangsungan usaha ibu, nah. Demi kita biar nggak diusir dari rumah ini. Ini demi kita semua. Ibu nggak tahu kamu menilai ibu apa. Tapi kita harus berkorban. Ibu. Ibu udah dong, Bu, jangan nangis. Ibu jangan nangis. Ibu harus bilang sama Mawar. Mawar harus berkorban apa untuk ibu? Untuk ibu, Yayu sama Adi. Mawar rela ngelakuin apa aja. Sekarang bilang sama Mawar. Mawar harus ngapain, Bu? Mawar harus berkorban apa?
Ibu harus membayar semua utang-utang ibu dengan apa, Bu? Dengan apa? dengan imbalan maafin ibu. Maafin ibu, nak. Maafin. Bu. Ibu jangan nangis lagi. Ibu jangan nangis lagi. Mawar. Mawar mau, Bu. Mawar rela. Gak apa-apa, Bu. Mawar rela. Mawar rela, Bu. Gak apa-apa. Buat Ibu. Buat Yayu. Buat Adi Mawar rela. Gak apa-apa, Bu. Maafin ibu, nak. Maafin ibu. Maafin ibu, nak. Boleh saya bicara sebentar? Biar Mawar tunggu di sini dulu. Masuk. Kasih. Ya, silakan masuk. Pasti ya. Silakan, silakan. Saya cuma sebentar, Pak. Saya kesini cuma mau ambil sisa uang pelunasan. Pasti. Uangnya sudah saya sediakan. Ini uangnya. Kamu hitung dulu. Gak apa-apa. Saya hitung di rumah saja. Jadi hutang saya sudah lunas ya, Pak ya? Oh, pasti. Semuanya sudah saya anggap lunas. Asalkan kamu jangan mengecewakan saya. Kamu sudah kasih tahu Mawar kan bagaimana cara melayani saya sebaik-baiknya. Iya. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Silakan. John, antar ibu ini keluar. Dan jangan lupa bawa anaknya ke sini, ya. Baik, Bos. Silakan, Bu. Ibu tinggal dulu ya. Besok ibu jemput. Ibu hati-hati ya. Kamu juga hati-hati. Jangan ada tangisan lagi. Kita harus berkorban. Ya. Masuk aja. Bos, ini anaknya, Bos. Saya tinggal dulu ya, Bos ya. Selamat bersenang-senang.
Gak rugi saya bayar mahal untuk dapetin kamu. Udahlah Pak Kardiman. Sekarang Bapak lakukan saja apa yang Bapak inginkan. Sebelum ini, kamu pernah sama laki-laki? Bukan pernah, Pak. Tapi sering. Ya, yang penting kamu gak nyesel ngelakuin ini. Dan gak terpaksa melayani saya. Ya, aku memang tidak boleh cengeng menghadapi hidup ini. Keadaan seperti ini bukan saja menimpa aku. Masih banyak orang yang lain yang bernasib sama. Tapi, kasihan Mawar. Mawar anakku. Tabahkan hatimu, nak. Kalau suatu saat kamu butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan hubungin saya ya. Saya pergi dulu. Tunggu dulu. Kita kan bisa pulang sama-sama. Gak usah, saya bisa pulang sendiri kok. Terserah kamu. Ini kamu ambil. Ayo ambil, anggap aja bonus. Saya pergi dulu. Hati-hati ya. Ini gimana sih? Janjinya jam 9 sudah keluar. Ini sudah jam setengah 10, belum juga keluar-keluar. Awas aja. Nanti saya mintain bonus. Mawar, beres kan, nak? Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Bu. Emangnya kenapa? Kok nanyanya kayak gitu? Gak, Ibu cuma mau bilang waktunya udah molor. Kamu dikasih bonus gak? Nggak Mawar minta juga udah dikasih kok. Mendingan sekarang kita ke mall yuk, Bu. Kita beli baju baru, beli celana baru. Kita juga belanja buat Adi sama Yayu. Mulai sekarang, kalau kamu mau apa, tinggal beli ya. Uang yang sama Ibu aja masih ada. Tapi jangan minta mobil ya. Yuk. Mulai sekarang, kita bisa memperlihatkan sama tetangga bahwa kita udah nggak miskin lagi. Kita udah banyak duit, lebih maju. Mawar juga udah capek hidup miskin terus. Tiap hari dihina terus sama orang. Kamu nggak usah khawatir. Ibu sudah memikirkan rencana yang panjang buat kamu. Biar kamu lebih maju, mau nggak? Mawar nggak apa-apa kok, Bu, berkorban kalau untuk Ibu, Adi, sama Yayu. Mawar kasihan ngelihat Adi sama Yayu kayak nggak pernah diurus. Iya ya, kamu memang anak yang baik. Ya udah kita pulang, biar Adi dan Yayu seneng. Yuk, yuk. Taksi. Nih Pak, makasih ya. Udah dibayar? Udah dong. Udah, yuk. Halo. Ibu lagi banyak duit ya? Kakak juga ya bajunya baru ya, Kak? Iya dong. Adi dibeliin nggak, Bu? Adi? Iya dong. Nih, Wah, makasih banget, Ibu. buat Adi. Ini buat Yayu. Yuk, yuk. Yuk, pulang yuk. Bajunya bagus-bagus ya. Coba langsung dibuka dong. Kamu boleh pilih mana aja yang kamu mau. Yayu, kamu juga dong pilih. Kamu mau yang mana? Mbak sama Ibu memang sengaja beli barang yang banyak banget buat kalian berdua. Iya, ini bagus nih. Coba lihat. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Bu. Coba dari dulu kita dapat rezeki. Pasti hidup kita kan enak. Kalian berdua itu harus berterima kasih pada Mbak Mawarmu ini.
Sekarang Mbak Mawarmu udah nggak sekolah lagi, sudah kerja. Emang Mbak Mawar kerja apa? Mendingan nggak usah tanya soal kerjaan Mbak. Kalian berdua kan tugasnya cuman sekolah sama belajar yang rajin. Iya kan, Bu? Iya. Mulai sekarang kalian berdua jangan sekali-sekali mengecewakan Mbak Mawar, ya? Ngerti? Udah cepat buruan coba. Hai semuanya. Entah, Sekar, Intan, kalian malam ini ada tugas dari saya. Di mana, Bos? Kalian nggak usah banyak nanya. Kalian mau duit nggak sih? Ya, perlu lah. Lagi yang perlu. Dengar baik-baik ya. Pak Budi sudah menunggu kalian di Hotel Carmila kamar 234. Sekarang kalian berbenah dan segera berangkat. DP udah masuk belum, Bos? Kalian nggak usah nanyain DP. Yang penting saya bayar full kepada kalian. Ayo cepetan berangkat. Iya Tante, saya mau majuin Mawar gitu loh. Tante ini kan dulu kan langganan jamu saya. Tentu. Jadi mungkin Tante bisa bantu saya untuk menghubungi bos-bos yang bisa memakai Mawar gitu loh Tante. Kalau urusan begitu sih, Bu, gampang sekali. Kalau mau bantu anak, jangan tanggung-tanggung. Urusan Mawar itu sangat mudah, gampang sekali. Tinggal masukkan saja di koran-koran dan majalah-majalah. Kalau Ibu tidak tahu caranya, kasihkan saja uang pada saya dan data-data lengkapnya. Pasti sebentar lagi telepon sudah kering. Baik, Pak. Oh, itu pasti, jangan khawatir. Ya, memang sih tarifnya sedikit mahal. Jadi gimana? Berapa? Wah, tambah sedikit dong, Pak. Masa cuma segitu? Jadi berapa? 3 jam, 1 juta? 1 juta? Oke deh kalau gitu. Oke. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Kamu harus kuat ya, sayang. Pekerjaan ini cuma sementara kok. Nanti kalau uang kita cukup, kita cari usaha yang lain. Kamu ngerti kan? Iya, Mawar ngerti kok kalau ini semua demi kebaikan kita. Ya sudah, sekarang kita minum, makan dulu. Karena nanti malam sudah ada yang nungguin, ya? Siapa? Mawar, Om. Kenapa, Om? Oh, tidak. Kok ngeliatin sayanya kayak gitu sih? Mawar, kamu mau minum atau mau makan apa? Saya ini kesini untuk melayani Om. Bukan untuk makan atau minum. Mawar, kamu memang sangat profesional. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Tenang aja lagi, Bu. Pasti bukan Pak Kardiman kok. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak RT. Boleh kami masuk, Bu Bastia? Ada apa ya, Pak? Boleh kami masuk dan duduk? Ya, silakan. Ayo, anak-anak masuk dulu.
Begini Bu, dari apa yang kami dengar, kalau Ibu bersama putri Ibu mempunyai aktivitas lain di luar kebiasaan Ibu. Maksud Ustadz? Begini Bu Bastiah, banyak yang bilang Bu Bastiah dan Mawar memiliki kegiatan yang bersifat negatif dan sangat meresahkan warga kampung sekitar ini. Apa benar begitu, Bu? Maaf Pak, saya nggak mengerti. Memang saya mempunyai usaha yang lain, tapi kan itu tidak melanggar hukum. Apalagi kan tidak mengganggu warga sini. Memang sama sekali Ibu tidak mengganggu. Tapi kedatangan kami ini ke sini masih bersifat moral, Bu, agama. Barangkali semacam mengingatkan kepada Ibu, mumpung Ibu belum terlanjur semakin jauh. Saya baru bisa menangkap apa yang Pak Ustadz maksud. Tapi maaf Pak, ini urusan pribadi saya. Apa Pak Ustadz mengerti? Apa ada yang mengerti selama ini kalau saya dan keluarga saya nggak bisa makan? Di saat rumah kami ini akan disita dan kami diusir, nggak ada Pak, nggak ada yang peduli. Tapi di saat usaha kami mulai maju, malah dipersoalkan. Ibu jangan salah terima. Seperti yang dikatakan Ustadz tadi, hanyalah ya mengingatkan. Terima kasih Pak. Tapi hanya itu yang bisa saya lakukan Pak, untuk kelangsungan keluarga saya. Hanya itu. Maaf Bu, tapi itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Salah. Orang-orang so usil. Maunya ngurusin orang lain aja. Terima kasih atas perhatian Pak Ustadz dan Pak RT. Boleh saya istirahat? Astagfirullahaladzim. Baik, Bu. Kami permisi dulu. Mari, Pak. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih ini mobil? Biar deh, yang penting kita. Goblok, bisa bawa mobil nggak sih? Tenang, Pak. Saya akan bertanggung jawab ini semua. Ini bukan salah saya. Mereka main di tengah jalan. Makanya hati-hati. Ini sepertinya anak-anak saya. Pak, angkat mereka, Pak. Betul ini Mawar. Ada apa? Dua adik Nona mengalami kecelakaan. Anak yang laki-laki harapannya sangat tipis. Atau kepalanya pecah. Walaupun sudah melakukan operasi, dia tidak akan selamat. Sementara anak perempuan, karena kakinya sudah hancur, dia akan cacat seumur hidup. Apa? Cacat? Tidak, Dok. Tolong anak saya, Dok. Kami sudah lakukan yang terbaik, Pak. Bapak tabah ya. Adi, maafin Papa ya, Nak. Ini salah Papa semuanya. Ayu, maafin Papa, Nak. Ini salah Papa. Adi. Dibangun. Adi. Yayu. Yayu.
Bastia. Mawar. Mas Darmono, kenapa kamu ada di sini? Maafkan saya, Bu. Saya menabrak anak-anak ini. Saya yang salah, Bu. Kurang ajar kamu. Laki-laki kamu tanggung jawab kamu. Laki-laki kamu tanggung jawab kamu. Kurang puas kamu menyakiti saya, ha? Sudah kamu tinggalkan kami semua. Sekarang kamu tabrak. Kamu bunuh anak kamu. Adi, Ibu Adi. Adi, kamu kenapa, Adi? Adi, Ini ibu sayang. Ini ibu sayang. Ibu datang sayang. Adi. 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 Adi, bangun. Adi. Jangan tinggalin ibu. Seperti yang saya katakan tadi malam, dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang penting itu adalah niat. Niat kita untuk bertobat. Niat kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru yang lebih agamis. Insya Allah dengan cara itu, semua cobaan yang datang kepada diri kita akan diringankan oleh Allah. Insya Allah dengan cara itu Allah akan membantu kita menghadapi cobaan-cobaan yang datang pada diri kita. Karena Allah sangat menyukai hambanya yang mau mensucikan diri, yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh, yang mau mendekatkan dirinya pada Allah. Insya Allah kita semua mendapatkan ridhonya. Insya Allah karena Allah itu maha penyayang dan maha pengampun. Amin ya Allah.